Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin namaku Raja Pramana Manurung dari Teknik Pertambangan. Nah, di sini kita bakal membahas tutorial asinkron lagi. Nah, di sini tentang usaha dan energi. Nah, di sini aku akan paparin 6 soal masing-masing dengan konsep yang berbeda-beda. Nah, silakan disimak ya. Nah, kita bahas dari nomor yang pertama. Nah, nomor yang pertama itu sebuah bongkahan batu meluncur di sepanjang lintasan dengan ujung akhir berupa tebing. Nah, di tebing, terus dia itu memiliki panjang L untuk bidang datarnya. Yang datar yaitu 40 cm. Nah, diketahui di kedua bagian lengkung lintasan bersifat licin, di kiri dan di kanan, terus sedangkan bagian datarnya itu berlaku koefisien gesek statis, yaitu μk-nya 0,2. Jadi di sini ada yang datar terus ada yang licin ya teman-teman. Terus batu terlepas dari keadaan diam di titik A yang tingginya H sama dengan L per 2. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menghitung posisi berhenti bongkahan dari batu tersebut diukur dari tepi kiri bagian datarnya. Jadi dari sini berapa si bongkahan berhenti. Misalkan di sini nih. Nah, ini jaraknya ini ke sini berapa meter itu. Itu yang ditanya oleh soalnya. Nah, kemudian kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita uh, tahu dulu kalau misalkan energi si bendanya itu maksimumnya itu kan adalah di saat hanya itu H maksimum itu di titik awalnya di titik A. Jadi di titik A itu kita tahu bahwa nilainya sama dengan energi potensialnya sama dengan MGH. Kenapa energi potensialnya? Karena bendanya kan diam di titik A sehingga EK-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian di sini kita bakal masukin nilai-nilainya, si M-nya kita misalin M besar, terus si G-nya itu 9,8 atau 10 aja biar lebih mudah. Wait. Nggak bisa. Oke, jadi kita hitungnya 10 untuk si G-nya. 10, kemudian si H-nya itu dikasih tahu setengah dari L, berarti adalah 20 cm kan. Berarti 20 cm kita ubah ke meter, berarti 20 kali 10 pangkat minus 2. Ini mati. Terus dapat dia sebesar 2M. Nah, kemudian kan dia itu kan pasti gerak kan ke bawah, dan dia itu makin lama akan berhenti di suatu titik teman-teman karena adanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu juga menghasilkan energi gesek itu, yang kita simbolin W gesek. Nah, W gesek ini setara dengan si gaya normalnya, terus mu k itu koefisien gaya gesek statisnya, terus dikali jarak. Nah, kemudian di sini kita masukin masing-masing nilainya. Kalau N itu kan berarti kan setara dengan si gaya beratnya kan. Misalkan ini benda ya. Nah, dia itu memiliki gaya normal ke atas, terus gaya beratnya kan ke bawah. Nah, kalau misalkan untuk mencari gaya normal, berarti kan gaya normalnya itu sama dengan mg, karena sigma FY itu haruslah sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja, berarti di sini mg dikali mu k dikali s. M-nya tadi kan kita misalin M, terus G-nya 10, terus mu k itu udah dikasih tahu di soal, itu tuh 0,2. Terus S itu si panjang lintasan yang datarnya, berarti di situ 0,4 kan. Nah, terus ini pasti mati 1 0 ya. Terus di sini dapatnya itu 0,8 M. Itu untuk W gesek. Nah, kemudian kita harus mencari kapan si benda itu berhenti. Artinya maksudnya usaha atau energi si bendanya itu sama dengan 0.
kapan dia itu sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan kita kurangin, kan dia kan pasti berkurang kan karena gaya gesek tadi. Berarti kalau misalkan W total tadi, misalkan kita buat W total, itu kapan dia eh, hampir 0 gitu. Saat dia berapa kali bergerak melalui si bidang kasar tadi. Tadi kan kita punya, kalau misalkan W total kita buat W awal kurang berapa kali W gesek supaya dia itu 0 gitu. Oke, supaya dia 0. Nah, di sini kan W awalnya tadi kan 2M kan. Terus dikurangi titik-titik 0,8 M itu harus sama dengan 0 gitu. Berapa kali? Nah, di sini kita ukur aja, nggak mungkin kita mengukur jaraknya sepersekian gitu. Kita harus lihat dulu berapa kali supaya dia itu mendekati 0. Jadi di sini kan 2M. Kalau misalkan kita buat di sini 2 kali W gesek berarti 2 kali 0,8 M, itu kan dapatnya kan nanti 0,4 M kan. Nah, kalau misalkan di sini kita buat tadi 3, berarti kan 2 dikurang 2,4 itu minus 0,4. Berarti kan dia udah minus dan itu tidak diperbolehin karena dia harus 0. Jangan lebih kecil dari 0. Nah, di sini artinya apa? Kalau misalkan dia 2 angka di sini, artinya itu si benda itu sudah melewati si bidang kasar tadi sebanyak 2 kali. Jadi ekspresinya seperti berikut ini. Jadi dia di sini nih, kan? Misalkan di sini. Terus dia gerak ke kanan sekali, terus balik lagi sekali. Nah, dia itu masih punya si W sama dengan 0,4 M tadi. Terus kita bakal ngitung berapa supaya dia 0 gitu. Nah, jadi kita hitung, jadi W akhirnya itu haruslah sama dengan 0. Berarti kan W total sama dengan dikurang W geseknya itu sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian di sini, oh ya di sini ini jangan 0 lagi. Ini dengan 0, jadinya W totalnya ini adalah yang ini. Oke, terus berarti kan supaya dia 0, W total itu sama dengan W gesek kan. Terus W totalnya tadi 0,4 M. Kemudian W gesek kita masukin lagi rumusnya mu Kn dikali S, kemudian 0,4 M. Ini dikasih tahu itu bersebesar 0,2. Terus si N-nya tadi dapat kita itu 10 M dikali S. Nah, ini mati M-nya. Ini dapat 2. Terus ini 10-nya dibagiin 2. Berarti 0,2 meter itu sama dengan S. Nah, jadi posisinya adalah si benda itu 0,2 meter di sebelah kanan bidang pertama kali dia menyentuh bidang datarnya. Jadi di sini. Ini kan bidang datarnya, di sebelah kanannya 2 meter. Berarti dia itu kira-kira di sini nih. Ini sepanjang 2 meter. Nah, jadi jawabannya adalah 2 meter. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, ini udah 9 menit. Oke, ini udah lama juga soal. Oke, kita ke soal yang mana ya enaknya. Oke, kita soal ini dulu, UTS 2018. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini permukaan lintasan A sampai E itu licin. Jadi ini tuh licin ya teman-teman. Yang ini itu licin. Terus sedangkan permukaan lintasan E sampai G itu kasar. Berarti yang datar nih ini kasar. Sebentar, ini dia kurang tebal. Mana enaknya? Oke. Ini kasar. Nah, kemudian
yaitu koefisiennya mu K. Kemudian kita diminta jika mula-mula benda diletakkan di titik A dengan massa M, kemudian jika awalnya benda diamnya di titik A, berapa laju benda tersebut di titik B? Jelaskan bagaimana keadaan gerak benda untuk selama waktu yang lama. Jadi kan sebenarnya kita mau menentuin berapa sih si VB gitu. Nah ini kita gunain dengan hukum konservasi energi. Karena dia di sini licin, maka oke, di sini aja. Jadi EM energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Nah, di sini berarti EKA tambah EPA itu sama dengan EKB tambah EPB. Nah, tadi kan si bendanya kan awalnya diam, berarti EKA-nya 0. Kemudian si EPA itu dia punya ketinggian sebesar HA, berarti mg dikali HA. Nah, si benda si B kan punya kecepatan tuh, berarti rumus EK itu setengah m VB kuadrat. Terus dia punya ketinggian, berarti dia punya energi potensial, berarti mgHb. mgHb. Kemudian kita kan mau mencari si VB, berarti tinggal setengah m VB kuadrat itu sama dengan mgh dikurang HB. Jadi ini gini. Oke, si M-nya bisa saling matiin gitu. Terus VB itu berarti 2 HA dikurang HB. Nah, ini 2G. Terus diakarin. Nah, itu untuk nilai daripada si VB. Ya nggak sih? Oke. Kita lanjut ke yang B. Jika laju benda di titik D adalah VD, berapakah laju awal benda di titik A, dan berapakah laju benda di titik E? Berarti ini sebenarnya kayak sama aja, kita mau mencari dengan menggunakan si hukum kekayaan energi tadi gitu. Berarti kan di A sama dengan di D sekarang kan. Oh iya, ini tadi untuk nomor, ini untuk bagian A. Terus ini untuk bagian B. Ini kurang tebal. Ini 3 cukup deh. Oke. Jadi di sini sekarang berarti EMA sama dengan EMB. Ketebalan enggak sih? Oke. Terus di sini berarti kan dia MGHA tambah setengah MVA kuadrat sama dengan M. Ini tadi di titik D ya. Oh, maaf. Titik ini bisa. Oke. Ini di titik D MGHD tambah setengah MVD kuadrat. Nah, ini mati karena dia itu si VA-nya 0 kan. Kayak yang tadi posisinya diam, kemudian nanti tinggal yang di B itu laju di titik A, berarti dianggap si A-nya itu gak diam kan. Oke, maaf di sini ada kesalahan guys. Soal A sama soal B itu tidak saling terikat ternyata. Setengah MVA kuadrat. Nah, jadi kita mau mencari apa sih sebenarnya? Mencari si VA kan. Oke, berarti satu-satu. Nah, ini bisa mati dulu si M-nya. Kemudian ini bisa kita pindah ruas, berarti setengah VA kuadrat sama dengan setengah VD kuadrat ditambah GHD kurang GHA. Nah, ini kali 2 ruas, berarti kan VA sama dengan 2GHD kurang HA tambah VD kuadrat. Ini dia Karen.
Y. Nah, itu untuk jawaban bagian pertama dari poin B. Nah, selanjutnya kita mencari si CME-nya. Oke, maaf ada notifikasi guys. Oke, kita masuk ke ME. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kan si EMD itu harus sama dengan EME. Berarti kan masukin aja semua. Berarti MGHD tambah setengah MVD kuadrat sama dengan. Nah, di sini kan si EPE-nya atau energi potensial di titik E itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kita bikin titik acuannya di E. Nah, ini kan 0 kan. Nah, di situ kita buat 0. Jadi yang ada hanyalah energi kinetik aja. Berarti setengah MVE kuadrat. Nah, kemudian ini saling mematiin si M-nya. Terus VE sama dengan akar T 2GHD tambah VD kuadrat. Nah, oke. Itu untuk si poin B. Oke, selanjutnya kita ke poin C. Oke, kita kecilin dulu. Jika laju benda di titik D adalah VD, kemudian benda meluncur melewati lintasan D ke E dan lintasan E ke F sepanjang garis L. Terus laju benda tersebut menekan pegas jauh delta X dari titik setimbangnya. Tentukan konstanta pegas. Oke, jadi kita menentuin konstanta pegas dari gerak tersebut. Nah, sebenarnya kan kita udah nentuin tadi kan si PE. Nah, kita jadi tinjau aja dari E ke G. Itu aja yang kita tinjau. Karena tadi dari titik D ke E udah kita tinjau di poin B. Dan kita dapatin kalau misalkan VE-nya sekian kan. Oke, jadi kita tinjau dari E ke G tadi. Nah, ini kan kita gunain bahwa VE ini itu adalah akar 2GHD tambah VD kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja bahwa dia punya kan energi kinetik aja nih. Nah, terus energi kinetiknya ini dikurangin sama yang namanya dia melewati bidang kasar. Berarti kan energinya makin lama makin berkurang kan karena energi bidang kasar tersebut. Jadi kita kurangin sama apa? Sama energi energi bidang kasarnya tersebut. Berarti mu K kali N. N itu apa? Mg kayak yang tadi dikali jaraknya. Berarti jaraknya apa? L ditambah delta X karena dia menempuh jarak sepanjang itu. Nah, tadi kan L di sini kan jaraknya. Terus dia nekan nih sampai delta X di sini. Berarti jaraknya itu yang ini nih. Ini sampai ini. Nah, itu si S. Kemudian, itu tuh sama dengan apa? Itu sama dengan si ininya dong, si gaya atau usaha maksudnya usaha daripada si pegasnya gitu kan. Konservasi energi lagi. Jadi di sini setengah apa rumus usahanya energinya setengah K delta X kuadrat. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukin aja si FE-nya. Terus kan FE-nya itu di akar bla bla bla. Berarti FE kuadratnya setengah banyak banget M2GHD tambah VD kuadrat dikurang mu K MGL tambah delta X sama dengan setengah ke delta X kuadrat. M-nya gak bisa mati ya. Terus ini tinggal kita kali 2. Kita kali 2 ini kita kali 2. Ini mati kan. Nah, terus tinggal apa nih? Berarti K sama dengan M kali 2G HD tambah VD kuadrat dikurang 2 mu K
mg, ini panjang banget ya, terus dikali L tambah delta X, nah dibagiin sama si delta X kuadrat. Nah itu untuk jawaban poin C. Nah lumayan panjang ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Nah kita lanjut ke soal berikutnya, itu wadidaw banyak banget. Oke, ini soal nomor 16. Semoga bisa fokus lagi. Kita lanjut. Nah, sebuah kotak kecil dilepaskan dari keadaan diam. Ingat, diam berarti V-nya sama dengan 0. Kemudian menggelincir di sepanjang bidang seperempat lingkaran. Nah, itu tuh ini lingkaran nih ini sebenarnya. Kelihatan kan? Ini lingkaran. Terus jari-jari R dari A ke B. Berarti jari-jarinya R lingkarannya. Bidang lingkaran tersebut lincin, kemudian kotak melanjutkan perjalanan dari ke C melalui permukaan datar kasar dengan koefisien gesek mu k. Sebenarnya soalnya hampir mirip-mirip, tapi di sini dia itu dengan adanya geometri lingkaran gitu. Selanjutnya kotak menaiki bidang miring. Nah, di sini ada beda lagi nih, ada bidang miring hingga tinggi maksimumnya setengah R. Sudut dibentuk bidang miringnya 30 derajat. Oke. Kita tentukan laju kotak di B. Sebenarnya ini gampang aja ya. Nah, berarti kan EMA sama dengan MB. Kembali lagi, kekayaan energi karena tidak ada gaya luar, EMA sama dengan EMB. Berarti kan EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Nah, tadi kan dia dari keadaan diam diam nih. Berarti apa? Berarti si EK-nya 0. Nah, tinggal masukin aja. EPA berarti MG. Hanya berapa? Hanya itu kan si jari-jari lingkarannya kan sebenarnya. Berarti MGR. EKB berarti setengah MVB kuadrat tambah EPB kan dia kita acuannya tadi kan si titik B ini, itu paling datarnya paling bawah itu 0. Berarti si EPB-nya 0 dong, karena si HB-nya 0 gitu. Nah, tinggal mati-matiin aja. Ini sebenarnya mati, ini mati. Terus dapat nilai akhirnya adalah si VB itu sama dengan akar 2GR. Oke. Itu untuk jawaban bagian A. Oke, masuk kita ke bagian B. Jika panjang BC sama dengan R, tentukan koefisien gesek kinetik mu k. Oke. Kita masuk aja. Di sini kan koefisien geseknya mu k kan. Terus kita tinjau ke titik D aja biar lebih mudah gitu. Terus di sini kan si titik D itu dia punya sini EMD betul nggak sih? EMD oh iya pas EMD sama dengan EPD tambah EK. Nah, kemudian di sini si EMD itu sebenarnya adalah di sini. Oke, kita masukin aja. Karena dia EK-nya itu dianggap adalah ini tuh 0 di titik D. Kemudian tadi kan dikasih tahu kalau misalkan dia itu H sama dengan setengah R gitu. Jadi dia punya tinggi setinggi setengah R. Jadi langsung saja berarti EMD itu sama dengan EPD. Berarti MGH setengah R. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa usaha oleh seluruh gaya, ingat ya teman-teman,
bahwa konsep usaha oleh seluruh gaya itu sama dengan minus delta EK gitu. Usaha oleh seluruh gaya sama dengan delta EK. Berarti usaha dari si titik B ini dari tinjaunya dari sini ke C sampai ke D itu sama dengan delta EK. Berarti apa? Berarti di sini adalah W, B, C, D untuk gravitasinya semua kita tinjau ditambah W geseknya sama dengan EKD, delta EK, berarti titik akhir kurang titik awal kita tinjau. Nah, kemudian kita tahu juga kalau konsep yang kedua, usaha oleh seluruh sistem itu sama dengan minus si delta EP kan. Kemudian berarti W, B, C, D, gravitasi. Nah, ini sama dengan EPB, gravitasi, berarti awal kurang akhir. Nah, kenapa di sini kita nggak tinjau W gesek? Karena dia si potensial gitu. Oke. Jadi kan di sini kita sebenarnya udah dapat si WPCD gravitasinya kan. Terus di sini juga ada WPCD gravitasi. Berarti ini bisa kita masukin ke sini nilainya. Maka jadinya gimana? Berarti WBCD gravitasi salah. Jadi di sini tuh harusnya berarti PB gravitasi tingkat aja ya. Graf kurang EPD graf sama dengan ditambah WGSX panjang banget. EKD kurang EKB. Jadi kan di sini kalau kita pindah ruasin W geseknya apa? Jadi kan ini pindah nih ke kanan semua yang EP-nya. Berarti kan nanti KD tambah EPD kan dikurang dalam kurung EPB tambah EKD. Ini sebenarnya adalah EM kan. EMD kurang EB. Berarti tinggal kita masukin aja si EMD tadi kan udah kita cari ya, Bang. Nilainya itu MG setengah R. EMB itu juga kita cari di atas MGR. Berarti kan sama dengan minus setengah MGR. Kemudian kalau mencari si mu K, kita kembali lagi ke rumus W gesek. Itu sama dengan minus mu K N dikali S-nya. Minus mu K, W geseknya tadi minus setengah MGR. N berarti setara dengan MG, berarti MG dikali S. S itu adalah jarak BC. Tinggal matiin sorry guys. Terus mu K sama dengan ini, matiin juga ya, setengah R kali setengah BC. Nah terus R nya tadi berapa? R nya R nya itu seperempat lingkaran nggak dikasih tahu, tapi dikasih tahu kalau misalkan jarak dari B ke C itu adalah R. Maka setengah R dikali seper R. Berarti mati-mati, berarti sama dengan setengah. Berarti mu K itu adalah setengah. Oke. Ini sekian untuk pembahasan soal ini. Lumayan panjang juga dan ada beberapa konsep yang perlu diingat kembali. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Mana dulu ya?
yang pendek-pendek dulu deh. Tadi udah 1, 2, udah 3, udah mana lagi sih? Oke, ini ada di atas. Oke, biar agak beda. Sorry guys. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dari UTS 2019. Sebuah bola dengan massa M 10 kg dihubungkan pada salah satu ujung tali ringan yang tidak mulur. Jadi ini gerak melingkar. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, harusnya ingat sih. Nah, di sini VA 10 meter per second. Terus L-nya L-nya si jari-jarinya 2 meter. Kemudian di sini juga ada porosnya dan dia itu bakal ngebentuk lingkaran gitulah gitu. Yang pertama, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada bola bergerak dari titik A ke titik B. Berarti kan bisa kita lihat di sini gaya gravitasi. Oke, berarti titik A kembali lagi ke energi. Energi hukum kekekalannya. Berarti di sini EMA itu haruslah sama dengan EMB. Iya kan? Terus tinggal kita masukin di situ. Misalkan berarti EMA-nya itu adalah EKA, pas nggak sih? EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Berarti kan di sini kita lihat kalau misalkan B itu kan titik dasarnya kan, dan itu kita ambil sebagai acuannya. Kalau di sini 0, berarti EPB 0. Terus kita masukin aja di sini setengah kurang setengah MVA kuadrat MGHA itu sama dengan MGHB. MGHB tadi 0 tambah setengah MVB kuadrat. Oke. Nah, untuk persamaan A ke B ya. Tapi yang diminta adalah berapakah usaha oleh gaya gravitasi. Berarti di sini W sama dengan min delta U. Kemudian tinggal masukin aja W. Ingat ya, min delta U di sini kan EP ya. Delta EP. Ingat kembali karena W itu perubahan daripada energi potensial. Kita masukin OB kurang UA sama dengan minus MGHB dikurang MGH minus MGHB kan 0 karena acuannya tadi kita anggap 0 dikurangi masanya tadi 10, kita anggap gravitasinya 10, si H nya tadi 2 karena ya nggak sih 2 nggak ya 2. Jadi kita tahu juga sih soal kalau L atau HA. Berarti di sini minus ketemu minus, positif di 200 Joule. Nah, untuk soal nomor A sekian, kita lanjut ke soal nomor B. Tentukan massa gaya tegangan tali titik B. Nah, ini sebenarnya adalah udah kita lanjutan dari bagian yang sudah kita kerjain sebenarnya. Di bagian ini
ini kita udah sampai sini. Ini sebenarnya introduction untuk ke bagian B. Oke, kita lanjut aja. Nah, di situ kan udah kita punya persamaan setengah MVA kuadrat tambah MGHA kuadrat tambah MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Ya kan? Terus ini kita matiin. Terus dikali 2 dapat VB kuadrat sama dengan 2GHA tambah VA kuadrat. Oke, tinggal kita masukin aja VB. Oke, ini akar 2 kali 10 HA. HA nya tadi adalah 2 meter tambah VA kuadrat. VA nya tadi kan dikasih 10 ya, berarti 10 kuadrat. Ini berapa nih? Wadidaw. Berarti 2 kali 2 4, 40 tambah 100 140. Enggak sih? Iya, 140. Oke, berarti akar 140 meter per second. Oke, lanjut. Apakah bola dapat menempuh satu lingkaran penuh? Buktikan. Nah, jadi kalau misalkan satu lingkaran penuh kan dia kan punya usaha nih, kan si benda ini tadi punya usaha awalnya dari EP kan. Nah, dia kalau misalkan dia satu lingkaran penuh, dia usahanya seminimal minimalnya harus sama dengan usaha apa ya, usaha ketika benda mencapai si titik paling tingginya, kan iya kan? Kalau dia di sini nih, dan di sini usahanya udah 0 karena adanya pengurangan lah, bla bla bla. Nah, kalau dia di sini kecepatannya 0, usahanya 0, minimal ya, kan dia pun masih bisa jatuh kan oleh gaya gravitasi. Kan di sini berkurang. Mungkin dia sini 0, tapi dia setelah dari sini kan langsung turun kan, dan dia itu kembali lagi seperti itu dan seterusnya. Jadi ada usaha minimal. Jadi bisa kita lihat bahwa usaha minimal itu si C W itu W minimal satu lingkaran itu adalah MG H max. Kenapa cuman MG H max? Karena kan kecepatan di titik paling tinggi itu 0. Jadi EK-nya 0. Ini minimal, berarti tinggal kita masukin si M-nya 10, G-nya ambil 10, H max-nya berarti kan diameternya kan 2 kali radiusnya 4. 2 kali 2 4. Berarti ini 400 joule. Itu W minimalnya doang. Terus kita harus cari apakah dia benar-benar mencapai 400 joule agar dia itu bisa satu putaran penuh gitu. Berarti W si bola itu harus kita cari juga. Dari mana? Dari titik awal aja, yang di titik A, supaya lebih mudah. Berarti MG HA tambah setengah MVA kuadrat. Tinggal masukin aja 10 2 tambah setengah tambah 10 tambah 10 kuadrat. Ini berapa nih? 500 T sama dengan 700 joule. Nah, bisa kita lihat bahwa W bola itu ternyata lebih besar daripada W minimal untuk satu lingkaran penuh kan. Artinya apa? Dia bisa mencapai satu lingkaran penuh. Bisa mencapai satu lingkaran. Enggak. Gimana ya? Lingkaran gini. Penuh. Oke. Kita udah nyelesain berapa soal nih? Ada 1, 2. Oke, berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 2 soal lagi. Udah jam segini. Oke, teman-teman, pelan-pelan tapi bisa, yuk. Oke, selanjutnya kita punya grafik. Oke, ini agak interesting ya. Oke, di sini kita punya grafik.
Ini menunjukkan energi potensial U. Nah, jadi si sumbu Y ini adalah U atau energi potensial, terus posisi itu sebagai X gitu. Dari sebuah partikel, beratnya itu ternyata dikasih tahu nih, 2 kg yang hanya dapat bergerak sepanjang sumbu X di bawah pengaruh gaya konservatif. Nilai-nilai pada grafik adalah UA dikasih tahu sekian, UC, UD sekian. Kemudian partikel dilepaskan pada puncak bukit potensial. Jadi ada puncaknya, UB. Jadi kayak ada bukit gitu tuh. Ini bukit, kelihatan nggak? Nah, ini bukit dengan energi kinetik 4 Joule. Terus ingat ya, di titik B dia punya energi potensial dan energi kinetik. Kecepatan partikel pada saat X sama dengan 3,5 meter. Oke. Pertama, sebenarnya kita harus mencari dulu sebenarnya berapa energi mekaniknya. Berapa energi totalnya yang dipunyai si benda tersebut. Karena kan kalau misalkan kita udah tahu itu akan menjadi acuan untuk titik-titik yang lain gitu. Nah, sebenarnya udah dikasih tahu di soal, kalau di titik A, dia itu ada UB dan ada EK-nya. UB ini atau EP, dan ada juga EK-nya. UB-nya tadi kan udah dikasih tahu tuh. Berapa ya? 9, salah. Ini 12 Joule dan EK-nya 4 Joule. Berarti ini ada 12 Joule, 4 Joule. Berarti energi mekanik di titik B itu 12 tambah 4, 16 Joule. Dan ini bakal kita pakai untuk titik-titik yang lain gitu sebagai acuannya. Misalkan nih, untuk yang A, kecepatan partikel pada X sama dengan 3,5. Berarti X sama dengan 3,5. Dia itu punya UA sekian. Berapakah kecepatannya? Nah, itu harus kita cari dulu si EK-nya, Kak. Berarti kan sebenarnya gini aja sih. EM di tadi di X tersebut, misalkan kita bikin X 3,5 itu sama dengan EM di titik B kan. Ingat kembali pengukuran energi. Kemudian di sini kan wait. Energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Oke, maaf salah. Terus di sini P di pokoknya bikin di X tambah EK-nya di X sama dengan 3,5 16 Joule. Nah, kemudian EK tersebut biar cepat EK1 aja lah ya. Berarti 16 dikurang EP di X sama dengan 3,5 itu sama dengan EP di titik EPA atau UA. Itu sama dengan berapa tadi UA-nya? 9 kan? 9 berarti sama dengan 16 kurang 9, 7. Ini Joule. Nah, EK itu kan sama dengan setengah MV di X sama dengan 3,5 kan. Berarti sebenarnya si V X sama dengan 3,5 itu sama dengan 7 per M. M-nya berapa tuh? M-nya masih M tadi. Beratnya 0,2. Jadi 0,2 dikali 2, berarti ini mati 0,1. 70 nih meter per second. Bener gak sih? Takut salah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini akar, jangan lupa. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ke soal selanjutnya, ke bagian selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk bagian selanjutnya sama aja, tapi di sini X-nya 6,5. Berarti kita lihat yang 6,5 tuh di sini nih, yang di bidang datar. Berarti dia cuma punya si EK kan. Nah, kita
kita masukkan aja biar cepet. Setengah MV di 6,5 sama dengan kembali lagi 16 Joule. Biar cepet aja. Caranya bersama V di X sama dengan 6,5 itu 16 kali 2 per M nya. M nya tadi kan 0,2 tuh, berarti ini F kuadrat, jangan lupa. Oh iya, ini tadi juga kayaknya lupaan. Oke, di akar 16 kali 2 per 0,2 4 akar 10 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke bagian berikutnya, posisi titik balik di kanan bukit potensial. Nah, posisi titik balik itu ketika dia itu energi kinetiknya 0. Bayangin ya, jadi bayangin gini, ini ada benda nih kan, dia akan bergerak misalkan kecepatannya 20 meter per second, terus dia ada makin lama menurun karena ada percepatan misalkan hanya minus J misalkan gitu. Nah, di sini dia ada pada saat dia V-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Terus saat dia V sama 0, karena dia kecepatannya minus, dia itu bakal berbalik arah ke sana. Jadi dari sini ke sini, terus karena dia A-nya negatif ke sana. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi ketika dia mau berbalik, kecepatannya harus 0. Jadi kalau misalkan kecepatannya 0, berakibat si EK-nya 0 kan. Jadi kita masukin untuk di C M-nya itu kembali sama dengan U sama dengan 16 Joule. Kemudian kita pilih sembarang titik. Misalkan karena dia di kanan, misalkan di 7,0 gitu. Oke. Ini banyak panjang banget ya tadi. Berarti dengan persamaan garis lurus kan, sampai guys, Y2 kurang Y1 sama dengan MX2 kurang X1. Jadi itu persamaan garis lurus biasa linear. Y2 itu si titik ini, berarti 16 kurang Y1 0. M-nya itu dari mana? M-nya itu kita ambil MC garis gitu. MC garis adalah 7 sampai cari aja MC garis, M-nya ini berapa? Berarti kan 8, bentar, M-nya kan berarti Y2 kurang Y1 0. Ini gimana sih Y2 nya? Ini 24 kurang 0, X2 nya 8, ini sih kurang 7. Terus 24 per 1 sama dengan 24. Ini kita masukin ke sini. X2 nya itu yang mau dicari, X1 nya tadi 7. Berarti di sini X2 kurang 7 sama dengan 16 per 24. X2 nya sama dengan 16 per 24 tambah 7. Oke. Jadi kira-kira di sini. Kemudian kita lanjut ini dalam satuan meter. Kemudian kita lanjut sekarang di di kiri bukit potensial. Berarti di kiri bukitnya kira-kira di sini ya, karena dia gerak nih. Berarti di sini karena dia ada
bergeraknya di sini pasti. Jadi di sini kan kecepatannya tadi di sini naik. Kemudian kita cari m-nya dulu deh. Berarti kan di sini UA-nya berapa sih? Nah, UA Y2 kurang Y1 9 di titik C 20 3 per 3 kurang 1 9 20 per 3 kurang 1 minus 5,5. Kemudian masukin ke rumus lagi yang tadi kurang X1 sama dengan X kurang X1, tinggal masukin 16 Y2, kemudian 16 kurang 20 sama dengan minus 5,5 kali X2 kurang X1. X1 nya tadi 1, tinggal masukin X2 kurang X1 kurang 1 sama dengan minus 4 ditambah 5,5 berarti 1,5 enggak sih? Terus X2 nya adalah salah dibagi kok dikurang sih. Oke, ini tinggal kita masukin aja teman-teman. Berarti X2 kurang X1 minus 4 per minus 5,5. Berarti tadi X1 nya 1 ya. X2 nya berarti 4 per 5,5 dikurangi 1. Ini enggak sih? Minus 4 ya pas ditambah 1 harusnya. Tambah 1. Oke. Itu untuk soal nomor 5. Kita ke soal nomor terakhir. Banyak banget. Oke, ini kita punya pegas. Jadi pegasnya gini. Suatu pegas dengan konstanta K 120, kemudian bidang miring, tetanya dikasih tahu. Terus jarak dari ujung paling bawah ke ujung si pegas ini 1 meter. Kemudian massa si benda tersebut 2 kg. Kemudian benda tersebut, ingat ya, benda tersebut ditekan. Jadi pegas ini mampat nih sebesar 0,2 meter dan dilepas dari keadaan ini. Tentukan laju benda pada saat pegas tidak tergang atau tertekan. Jadi sebenarnya ini kita menggunakan kembali lagi hukum konservasi energi. Jadi kan energi si pegas itu diubah jadi energi di sini, di titik ini. Nah, kita lihat energi si pegas berapa. Berarti EP pegas, potensial pegas, sama dengan, misalkan ini kita namain titik, si tembangnya ini adalah titik A, EMA. Enggak EM sih, ini udahlah energi di titik bukan energi sih, lebih ke energi di titik A. Kemudian kan EP pegas itu seperti teman-teman tahu, bentar. Itu setengah kx kuadrat kan. Setengah kx kuadrat. Oh ya, di sini juga punya, karena dia punya ketinggian di sini. Ketinggiannya jangan lupa. Di sini ketinggiannya ini delta x, ini d, berarti ketinggiannya adalah d tambah delta x sin theta. Udah bingung banget ini. Oke, ini sin theta. Kemudian
Di sini tadi jangan lupa ditambahin si energi potensial EP di titik apa ya? Misalkan ini di titik B deh. Titik B, jangan lupa juga energinya. EPA tambah EKA. Kita tinggal masukin aja guys. Berarti MG kali D tambah X sin theta tambah setengah K X kuadrat EPA. Berarti setengah MG D sin theta tambah setengah MV kuadrat kan. Nah kemudian ini bisa saling mematikan nilai si M terus kita dapatkan di sini bahwa V kuadrat setengah V kuadrat sama dengan pindah ruas semua. Oh ya ini kali 2 aja ya, dikali 2 terus 2G ditambah X sin theta tambah KX kuadrat dikurang GD sin theta TV sama dengan, nah ini saling mematikan 1G nya GD sin theta nya, berarti di sini 2G X sin theta tambah KX kuadrat dibagi dengan, oh ya ini tadi bagi M ya, ini per M berarti per M. Oke. Ntar tinggal teman-teman masukin nilai G, nilai X nya udah dikasih tahu. X nya berapa? Delta X atau X nya 0,2. Si sin theta berarti sin setengah kan? Setengah. Terus si K nya juga udah dikasih tahu. Si 120 berarti ntar skin di 2,4 meter per second. Kemudian untuk bagian B sebenarnya kembali lagi untuk hukum kekalahan energinya, tapi sekarang di ujung bidang miring gitu. Perhatikan kembali lagi MG ditambah X sin theta terus tambah setengah KX kuadrat di ujung bidang miring. Di ujung berarti di titik acuan 0. Berarti EP nya 0, dia cuma punya EK setengah KX kuadrat. Kok setengah KX kuadrat lagi, mabok lagi. Ini tuh setengah MV kuadrat. Sorry guys. Oke, kita masukin aja. Kali 2 berarti 2MG ditambah X sin theta ditambah KX kuadrat terus per M ya. Per M diakarin itu sama dengan V. Terus ntar kita masukin dapat 4,2 meter per second. Karena udah dikasih tahu juga si nilai D-nya berapa, X-nya berapa, sin theta-nya juga udah tadi. Ini dapat 4,2 meter per second. Make sense ya, karena kecepatan di bawah ini pasti hasilnya lebih tinggi kan daripada yang dekat dengan pegasnya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas 6 soal dan itu kebanyakan soal-soal tahun lalu, ada 2018, 2019 juga, dan tutorial adalah beberapa. Nah, semoga pembahasan tutorial asinkron kali ini tentang usaha dan energi bisa teman-teman pahami dengan baik, karena soal tentang usaha dan energi ini soal yang cukup familiar dan cukup krusial di UTS Fisika Dasar 1A. Semoga teman-teman berhasil dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Bye-bye.